Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Dimas di Coders Indonesia. Dan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita ya terkait Nest.js, dan kita sekarang akan membahas tentang konfigurasi. Apa sih itu konfigurasi? Lanjut aja ke section selanjutnya. Kuy gaskeun. Oke, yuk kita bahas apa sih itu konfigurasi di dalam Nest.js. Mungkin teman-teman yang baru atau yang terbiasa dengan Laravel akan selalu menemukan file dengan eksistensi .env seperti ini. Nah, ini adalah sebuah file yang berisikan konfigurasi, umumnya konfigurasi-konfigurasi terkait application. Bisa itu name, port, database config, atau mungkin ya microservice config dan lain halnya. Itu kita tampung dalam .env seperti ini. Nah, ini config ini adalah suatu package dari Nest.js yang akan mengcover itu semua. Dan nanti di dalamnya itu akan ada banyak sekali eh service-service lah, service gitu ya, modul dan service yang bisa kita gunakan. Nah, cara install teman-teman cukup mengkopikan ini nih ke dalam command prompt kalian, dan nanti pastikan bahwa ini menggunakan TypeScript atau latest TypeScript. Mungkin yang di saat ditulis dokumentasinya adalah 4.1 mungkin ya. Sekarang mungkin udah berapa, tinggal dipastikan saja seperti itu. Nah, cara penggunanya sangat sederhana. Di bagian app modul yang sebagai entry point dari modul application secara keseluruhan, teman-teman di bagian importnya gitu ya, tambahkan config modul.forroot seperti ini, dan ini merupakan berasal dari package Nest.js config. Nah, nanti kalau misalkan sudah seperti itu, teman-teman bisa buat satu file .env, misal kayak ini, di sini dicontohkan database user, database password gitu ya. Nah, itu dibuat .env atau .development.env, dan di bagian forroot tadi teman-teman tambahkan pada bagian env file path, tinggal ditambahkan di manakah atau apakah nama file env yang ingin di load seperti itu. Dengan seperti ini artinya config ini sudah berlaku di application kita. Jangan lupa juga teman-teman, di sini ada satu hal juga penting. Kalau misalkan memang .env kita itu akan dipakai secara global di seluruh bagian aplikasi, tambahkan juga setelah env file path sebuah field bernama isGlobal dan set it as a true. Jadi di set sebagai true gitu teman-teman ya. Oke, nah cara pakainya gimana Kang? Kalau udah setelah seperti tadi, teman-teman di bagian service atau di bagian controller, teman-teman bisa menambahkan seperti ini. Kita injeksikan sebuah service atau config service, di mana config service ini bertipe data config service. Nah, config service ini berasal dari package Nest.js at Nest.js config tuh. Config service is imported from Nest.js config package. Gampang ya. Nanti cara pakai tinggal seperti ini. Misal kita pengen tahu nih database user isinya, database user. Nama dari database user apa sih? Nah, teman-teman tinggal panggil this.config_service.get. Ini sebuah generic, apakah string, apakah number, apakah boolean dan lain halnya. Tinggal dipanggil nama dari properti di dalam .env-nya. Dalam hal ini kita mau mengambil value dari database user. Nanti akan secara otomatis tersimpan di dalam konstanta db user. Easy right? Easy sekali gitu ya. Ini sih sebenarnya seperti kayak teman-teman pakai proses .env gitu, tapi di Nest.js semua diberlakukan as a provider atau as a service. Jadi dibuatkan satu service khusus yang memang untuk menanggulangi ya, menghandle pembuatan config atau pembuatan config atau pemanggilan config dan lain halnya. Oke, gampang banget. Ayo kita lanjut ke VS Code. Kuy gaskeun. Oke, sekarang kita masuk ke dalam VS Code, dan ini adalah codingan kita dari video kita yang sebelumnya teman-teman ya. Nah, ada beberapa. Oke, untuk mempersingkat waktu, gue udah install sebelumnya ya. Gue ingat di video awal kita menggunakan Yarn sebagai package manajernya, so gue di sini menggunakan Yarn add Nest.js config gitu ya. Dan ini ketika setelah berhasil proses install, akan ada message-message seperti ini. Pastikan juga itu ada di sini Nest.js config. Gue menggunakan versi 3 saat video ini dibuat. Oke, nah kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa membuat satu file baru di level root folder sini. Teman-teman bisa bikin .env. Nah, teman-teman bisa nyimpan apa aja tuh di sini, termasuk database dan lain halnya ya. Nah, bisa kita mulai dari application name aja kali ya. Application name, let's say library management.
terus application port gitu ya. Kita 808. Panjang amat, 8008 ya. Nah, save sudah. Kalau sudah, kita sudah install, sudah punya .env, teman-teman bisa langsung ke app modul. Nah, di sini. Jadi di sini gue menggunakan app modul, config modul gitu ya. Dan ini berupa modul dari Nest.js config. Nah, teman-teman kalau diperhatikan di balik root dot ini ada for root, ada for feature. Nah, jadi ada beberapa pattern di dalam Nest.js. Ketika kita menggunakan ini sebagai atau modul ini akan diimport dan digunakan di seluruh aplikasi, bisa kita gunakan for root. For feature biasanya ketika kita ada config-config khusus yang sifatnya adalah segmented, mungkin di feature atau di modul-modul tertentu saja, itu juga bisa kita lakukan dengan menggunakan for feature. Tapi dalam case ini kita akan menggunakan for root karena env kita itu akan dipakai secara global ya. Kita tambahkan env file path dan menggunakan proses cwd. Kenapa? Di pengalaman gue kalau misalkan langsung .env gitu ya, dan akhirnya nanti mungkin akan dideploy menjadi Docker atau LXD atau apa gitu ya, itu kadang suka tidak bisa terbaca karena proses CWD-nya atau directory utamanya itu tidak sesuai, sehingga biasanya .env ini nggak ketemu tuh filenya, ya kan, jadi error. Jadi jaga-jaga gue tambahkan proses CWD seperti ini. Proses ini jangan tanya dari mana ya, ini dari Node.js-nya langsung teman-teman. Jangan lupa tambahkan field is global, set is as a true. Jadi semua yang ada di env ini bisa kita pakai di seluruh lapisan aplikasi. Oke, kita sudah punya app modul yang cantik begini ya. Kita coba aja langsung ke app controller. Nah, mungkin sekarang kita bikin satu metode baru lah ya. Misal get config. Nah, gitu ya. Get config, seolah-olah kita akan menampilkan konfigurasi, tapi di dunia nyata ya nggak mungkin juga sih ya nampilin konfigurasi ke halayak umum. Oke, but yeah, it just an example, right? request gitu ya, request add response seperti ini, kita berikan response seperti ini, lalu outputnya adalah sebuah response ya, kita berikan any saja ya. Oke, kita akan menggunakan verb get. Oke, get misalkan config seperti ini. Nah, cara pakainya jangan lupa tambahkan dependensinya di dalam konstruktor dengan cara kita set up oke, private read only, misal config service. Kita bertipe data config service. Ini berasal dari Nest.js config. Nice. Wait, kenapa dia gagal? Biasanya ini karena sesuatu kalau begini. Not resolve. Oke. Sisanya pasti error-error Prettier. Tidak akan jauh. Nah, thanks to Prettier. Oke, kita sudah punya satu dependensi injection tambahan, yaitu config service. Nah, oke, balik lagi ke metode kita yang di awal, langsung saja kita return, misal return res gitu ya. Response statusnya langsung saja pakai http status dot oke aja kali ya, oke. Terus dot send, sendnya berupa objek, kita tuliskan sini config gitu ya, config, jangan config lah, data aja sih ya, data, enaknya data sih di patternnya. Oke, this dot lupa, misal app name gitu ya, app name this config service dot get. Kita tahu tadi di env ini library management itu akan diperlakukan sebagai string, sedangkan port akan sebagai number. Nah, this get ini generic, teman-teman tuliskan tipe datanya apa. Lalu di sini adalah key-nya. Application name. Nice, app name, terus port gitu ya. This.config service.get
Nah, masukkan juga generiknya yaitu berupa number. Lalu kita masukkan application port. Mantap. Oke. Sekarang kita sudah mencoba membuat satu metode gitu ya, di mana getConfig ini akan menampilkan application name dan application port yang kita set di dalam env sini. Kalau sudah kita save, lalu kita buka command prompt kita atau ya terminal gitu ya. Terus yang run start dev. Biarkan ini berjalan beberapa saat. Oke, sekarang kita lihat konsol kita sudah muncul list of root gitu ya yang sudah kita buat, dan sudah ada penambahan satu root baru bernama API config, dan dia tipikalnya adalah get, lalu dia menggunakan versi 1 seperti itu ya. Ayo misalkan kita pastiin lagi modulnya sedemikian ya, kita balikin ke awal .env tanpa cwd. Kita masuk ke sini. Nah, ini teman-teman hasilnya. Begitu teman-teman send API config, akan muncul data app name, library management, dan portnya 8008 seperti itu. Oke, misalkan kalau ini kita rubah gimana Bang? Manajemen, development gitu ya, misal dev aja. Nah, bagaimana ketika kita reload? Dia akan tetap pada last state-nya, karena memang .env ini tidak menjadi salah satu file yang di watching oleh Sinest.js, jadi tidak dilakukan watching ketika ada perubahan. So ketika teman-teman ada perubahannya di level .env, teman-teman mau nggak mau harus melakukan restart pada aplikasi seperti itu. Nanti udah kita coba ya library management dev, tapi begitu kita refresh itu tetap library management. Oke ya, mantap. Jadi itu saja untuk pembahasan tentang config, simple aja. Nanti teman-teman yang jelas kuncinya adalah ketika teman-teman sudah menggunakan config modul, teman-teman harus menginjekkan gitu ya, injeksi ya, menginjeksikan si config service ke dalam controller atau ke dalam service lagi boleh, yang memang akan kita gunakan atau kita butuhkan seperti itu. Atau misalkan ada kebutuhan lain, ini ternyata tidak memberikan number gitu, tidak memberikan number port ini, teman-teman bisa menggunakan casting dari si TypeScript gitu ya, baru nanti akan memberikan hasil number. Kita kalau misalkan seperti ini, kita coba ulang, maka akan menjadi number. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga di video ini teman-teman semakin terinspirasi lagi dan makin semangat belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Coders Indonesia supaya teman-teman terus mendapatkan perupdatean gitu ya. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.